1 tahun setelah kekalahan Baby, Goku mengikuti turnamen seni bela diri dunia divisi anak-anak. Hal ini terjadi dikarenakan tinggi badan Goku yang tidak memenuhi persyaratan. Meski sebenarnya persyaratan tersebut dibuat Satan agar ia tidak melawan Goku di final. Berbeda dengan Goku yang berpartisipasi di divisi anak-anak, Pan bertarung di divisi dewasa dan berhasil melewati setengah jalan turnamen. Namun Pan yang tidak ingin menjadi penerus Satan pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Goku juga dengan mudah berhasil melewati turnamen, tetapi gangguan dari Vegeta menyebabkan Goku secara tidak sengaja tersingkir dari ring oleh Mowgli. Uub yang menyamar sebagai Papayaman di sepanjang turnamen akhirnya melangkah ke babak final dan menghadapi Mr. Satan. Di dalam tubuhnya, Bu mengingatkan Uub dan menjelaskan bahwa Mr. Satan harus dibiarkan menang untuk menjaga harapan orang-orang. Karena orang-orang di bumi melihat Mr. Satan sebagai pahlawan mereka. Dan bila Mr. Satan dikalahkan, maka itu akan menghancurkan semangat orang-orang di bumi. Hanya dengan satu pukulannya, Satan pun berhasil mengalahkan Uub. Sepulangnya dari turnamen, Vegeta menantang Goku untuk bertarung dengannya. Tetapi Goku menghentikan pertarungan tersebut karena ia merasa sangat lapar dan tidak mempunyai tenaga untuk bertarung. Sementara itu, di neraka, Dr. Mew bertemu dengan Dr. Gero. Melihat bahwa keduanya berbagi fakta bahwa Goku adalah musuh bebuyutan mereka, mereka berdua pun memutuskan untuk bekerja sama demi membalaskan dendam mereka kepada Goku. Mereka menyusun rencana dengan membuat Android 17 baru di neraka dan kemudian menghubungi Android 17 lain yang berada di bumi. Mereka diam-diam melaksanakan rencana cerdik ini dan kedua Android tersebut pun berhasil membuka celah antara bumi dan neraka. Dan itu membuat semua musuh di masa lalu melarikan diri dan menyebabkan kekacauan massal di kota. Tujuan akhir dari Dr. Gero dan Dr. Mew adalah menciptakan Android terkuat yang pernah ada. Mereka berdua berniat menggabungkan Android 17 versi neraka dengan Android 17 yang berada di bumi. Di rumah, Bulma dan Bula diundang untuk makan bersama keluarga Goku. Namun di tengah-tengah percakapan, mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Trunks yang terluka parah. Trunks mengungkapkan bahwa ia diserang oleh Android 17. Android 17 meninggalkan pesan berupa ultimatum bahwa Goku harus segera pergi ke neraka atau bumi akan diambil alih oleh semua penjahat yang melarikan diri dari neraka. Goku pun memenuhi keinginan dari Android 17. Ia memasuki portal menuju neraka sendirian. Sesampainya di sana, Goku bertemu dengan dua ilmuwan gila dan Android 17 yang baru mereka ciptakan. Agar dapat menjalankan rencananya dengan lancar, Dr. Mew dan Dr. Gero menutup portal menuju bumi dan melarikan diri bersama Hellfighter Android 17. Mereka berencana mengurung Goku di neraka. Tak lama setelah itu, Goku dihampiri oleh Cell dan Frieza yang berniat membalaskan dendamnya kepada Goku. Goku yang memang telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan saat dulu mereka bertemu, dengan mudah menghindari semua serangan dari Frieza dan Cell. Goku nampak sedang bermain-main dengan pertarungannya. Namun meskipun Goku berhasil mengalahkan Cell dan Frieza dengan mudah, Cell dan Frieza dapat kembali bangkit dikarenakan di alam neraka mereka berdua menjadi makhluk yang abadi. Makanko Zappa! Mo 死んでいるんですからね。地獄では俺たちは不死身なのだ。
Kembali ke bumi, Vegeta, Goten, Trunks, Uub, dan Pan dapat dengan mudah menghadapi semua musuh dari masa lalu. Ya, tentu dengan kekuatan mereka yang sudah jauh berkembang, semua musuh di masa lalu dapat dengan mudah mereka kalahkan. Uub mengalahkan beberapa Saibamen, sedangkan Pan berhasil memusnahkan beberapa anggota Red Ribbon atau tentara pita merah. Pui Pui mengamuk di kota hingga akhirnya Goten muncul dan mengalahkannya. Yakon menyerang Goten dari belakang, tetapi Trunks segera membantu Goten. Android 19 berniat melakukan serangan kejutan, namun Goten dan Trunks telah lebih dulu melancarkan serangan gabungan dan membuat Android 19 meledak dan kepalanya berguling ke tanah. Nappa melangkah ke tengah kota dan mengangkat jarinya. Dengan cepat, ia melenyapkan seluruh area di sekitarnya. Tetapi tiba-tiba, Vegeta muncul di belakangnya dan mengatakan bahwa Nappa harus melarikan diri selagi ada kesempatan. Nappa masih marah atas pengkhianatan Vegeta bertahun-tahun yang lalu. Namun dengan serangan yang dahsyat, Nappa segera musnah oleh energi dari Vegeta. Di tempat lain, Android 17 yang asli menghadang Krillin dan keluarganya. Ia mencoba mengajak saudara perempuannya, Android 18, untuk bergabung kembali dengannya. Tetapi Krillin yang mengetahui bila Android 17 sedang dikendalikan oleh orang lain mencoba untuk menyadarkannya. Ya, Android 17 sendiri sedang berada dalam pengaruh Android 17 versi neraka atau Hellfighter Android 17 yang baru saja Dr. Mew dan Dr. Gero ciptakan. Hellfighter Android 17 memerintahkan Android 17 yang asli untuk membunuh siapapun yang menghalanginya. Tanpa berpikir dua kali, Android 17 pun menembakkan energi yang membuat Krillin harus tewas di depan keluarganya. Android 18 yang marah melihat suaminya tewas langsung menerjang menyerang Android 17. Namun meski sudah mengerahkan seluruh kekuatannya, Android 18 tetap tidak mampu mengalahkan saudaranya tersebut. Alhasil, Android 18 pun harus kalah di tangan Android 17. Di neraka, Goku yang sadar bila Frieza dan Cell telah menjadi makhluk yang abadi memutuskan untuk membuat mereka berdua membeku dengan es. Karena dengan begitu, Frieza dan Cell tidak bisa melakukan regenerasi lagi. Vegeta yang telah berhasil memusnahkan Nappa kemudian dihampiri oleh Dr. Gero dan Dr. Mew. Kedua dokter tersebut memerintahkan Hellfighter Android 17 untuk melawan Vegeta. Tak lama setelah itu, Android 17 yang asli telah tiba. Vegeta seketika terkejut karena menyadari jika Android 17 menjadi dua orang. Gohan, Goten, Trunks, Pan, dan Uub pun telah tiba untuk membantu Vegeta. Mereka semua menyaksikan Hellfighter Android 17 dan Android 17 menyatu. Ya, kedua Android 17 menyatukan diri mereka menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan dia bernama Super 17. Super 17 memiliki postur yang lebih tinggi dan rambut terurai panjang. Super 17 terlihat seperti Android 17 namun versi dewasa. Semua petarung pelindung bumi itu pun mencoba menyerang Super 17. Namun tak ada satupun serangan dari mereka yang berdampak pada Super 17. Super 17 kemudian membalas serangan dan memicu para Z-Fighter meningkatkan kekuatannya. Namun apa daya, meski sudah meningkatkan kekuatannya, para Z-Fighter dapat dikalahkan dengan mudah oleh Super 17. Di neraka, Goku melihat perjuangan teman-temannya dan ingin segera kembali ke bumi. Goku meminta tolong pada Raja Yenma untuk mengembalikannya ke bumi. Namun Raja Yenma mengatakan bahwa itu adalah hal yang sulit karena untuk dapat menghubungkan neraka dan bumi dibutuhkan keselarasan energi yang sama baik dari bumi dan dari dalam neraka. Piccolo yang berada di surga pun berniat membantu Goku dengan berpura-pura menghancurkan surga. Karena dengan begitu ia akan dipindahkan ke neraka dan bertemu dengan Goku. Sesampainya di neraka, melalui telepatinya Piccolo menghubungi Dende di bumi, sama seperti yang dilakukan Android 17 dan Hellfighter Android 17
17, Piccolo memerintahkan Dende menembakkan energi mereka secara bersamaan. Akhirnya, setelah beberapa kali mengalami kegagalan, Piccolo dan Dende dapat berhasil membuka portal antara bumi dan neraka. Ketika Super 17 akan menyerang Vegeta, Pan kemudian menyandra Dr. Gero dan memerintahkan Super 17 untuk menghentikan serangannya terhadap Vegeta. Super 17 yang memang menuruti segala perintah dari Dr. Mew tanpa ragu menyerang Dr. Gero serta Pan. Ya, ternyata diam-diam ketika Hellfighter Android 17 diciptakan untuk pertama kali, Dr. Mew sudah menanamkan perintah bahwasannya andai kedua Android 17 berhasil bergabung dan menjadi Super 17, maka ia akan sepenuhnya berada dalam kendali Dr. Mew. Super 17 pun melanjutkan serangannya terhadap Vegeta. Ketika Vegeta akan menerima serangan dari Super 17, Goku telah lebih dulu datang menyelamatkannya. Goku menyuruh Vegeta untuk beristirahat dan menyerahkan semua masalah ini kepadanya. Meski rencana untuk mengurung Goku di neraka selamanya telah gagal, Dr. Mew yang kini mempunyai bawahan kuat seperti Super 17 pun tidak merasa takut akan kedatangan Goku. Dr. Mew menyuruh Super 17 untuk menyerang Goku. Goku kemudian meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiya dan memulai pertarungannya melawan Super 17. Goku begitu marah pada Super 17 karena sudah membuat keluarga serta teman-temannya menjadi menderita. Super 17 yang menyadari bila Goku berbeda dari petarung yang lain akhirnya memutuskan untuk bertarung dengan serius. Super 17 menembakkan flash bomber dari jarak yang cukup dekat dan itu membuat Goku kembali ke wujud normalnya. Goku kembali meningkatkan kekuatannya dan mencoba menembakkan beberapa energi ke arah Super 17. Namun bukannya terluka karena serangan energi dari Goku, Super 17 malah bertambah menjadi lebih kuat. Ya, ternyata Super 17 menyerap semua energi tersebut dan membuat kecepatan serta kekuatan menjadi meningkat pesat. Goku kemudian meningkatkan kekuatannya ke wujud Super Saiya 4. Goku yang memang tidak mengetahui bahwa Super 17 dapat menyerap setiap serangan energinya pun malah terus-menerus menembakkan rentetan energi kepada Super 17. Bahkan Goku menembakkan serangan terkuatnya yaitu 10 kali lipat Kamehameha. Koro-koroとコテオドシに姿を変えようと思う。Setelah menyerap semua serangan dari Goku, Super 17 pun menjadi semakin bertambah kuat. Super 17 membalas setiap serangan dari Goku dan berniat menembakkan sebuah energi yang dahsyat ke arah Goku. Namun Goku berhasil menghindari serangan tersebut. Goku kemudian berniat meledakkan dirinya sendiri. Namun Super 17 melindungi dirinya dengan sebuah barrier meski ia sendiri terlihat mengalami sedikit luka di tubuhnya. Goku yang sudah kehabisan stamina pun kembali ke bentuk normalnya. Super 17 berniat menembakkan bola energinya kembali, namun ia tiba-tiba terhenti saat Android 18 muncul. Android 18 berteriak pada Super 17 karena begitu lemah dan menyedihkan untuk dikendalikan oleh seseorang. Bagi Android 18, Android 17 yang dia tahu bukanlah pembunuh berdarah dingin. Android 18 mengatakan bahwa jika Super 17 menembakkan energinya dan membuat Android 18 hancur, maka itu akan memicu bom di dalam dirinya dan akan meledakkan mereka semua. Ya, Android 18 berbohong karena bom di dalam dirinya sendiri sudah dihapus setelah Cell Saga. Android 18 dengan cerdik menggunakan pernyataan ini untuk mengelabui Super 17. Ia juga menyebutkan bahwa Android 17 telah berubah dan ia tidak akan pernah bisa memaafkan perbuatannya atas tewasnya Krillin. Super 17 yang terus didesak oleh Dr. Mew untuk segera menembakkan energinya pun dibuat kesal dan memutuskan untuk melenyapkan Dr. Mew dengan bola energinya.
Android 18 kemudian menyerang Super 17 dengan serangan energi tanpa henti, tetapi Super 17 terus menyerapnya dan tumbuh menjadi lebih kuat. Namun ternyata teknik penyerapannya membuat pertahanan Super 17 terbuka lebar dan itu memberikan Goku celah untuk menyerang Super 17 dengan Super Dragon Verse-nya. Tetapi Goku yang tahu bahwa serangan Dragon Verse-nya masih belum cukup menambahkan serangannya dengan Kamehameha. Akhirnya Super 17 pun berhasil dikalahkan. Semua penjahat yang telah kabur dari neraka kembali diadili oleh Raja Yenma dan membuat mereka semua harus kembali ke neraka. Goku memutuskan untuk mengumpulkan bola naga dan berharap semua kota dipulihkan serta berharap Krillin dihidupkan kembali. Pan telah pulih dan sepenuhnya sembuh. Bersama Trunks, mereka bertiga pun mengumpulkan bola naga di bumi. Setelah semua bola terkumpul, Goku kemudian memanggil Shenlong. Namun bukannya Shenlong yang keluar, tetapi sesosok naga biru yang dengan santainya sambil merokok ia mengatakan bahwa dirinya sudah muak menjadi budak bagi para manusia yang seenak-enaknya menyuruhnya untuk mengabulkan segala permohonan mereka. Goku kemudian dihubungi oleh Raja Kaio bahwasanya naga yang saat ini berada di hadapan mereka bukanlah Shenlong. Naga biru tersebut pun menelan semua bola naga dan menyebarkannya kembali ke penjuru planet bumi. Di langit, aurora yang indah tiba-tiba muncul dan mewarnai langit. Tetapi Goku mengungkapkan jika aurora tersebut seperti sebuah energi jahat yang saat ini sedang membungkus bumi. Ketika Raja Kaio mencoba menghubungi Goku kembali, kakek Kaioshin memotong percakapan mereka. Dengan kesal, kakek Kaioshin mengatakan jika Goku dan semua teman-temannya sudah berlebihan dalam menggunakan bola naga. Yang mana ketika setiap kali bola naga digunakan, maka itu akan membuat energi positif dari dalam bola naga akan berkurang. Dan sebaliknya, energi negatif di dalam bola naga malah akan bertambah. Energi negatif yang memenuhi bola naga itulah yang membuat naga jahat muncul. Kakek Kaioshin mengungkapkan bahwa semua ini adalah kesalahan Bulma yang menciptakan radar Dragon Ball sehingga membuat semua orang dapat dengan mudah mengumpulkan bola naga dan memohon keinginan mereka. Ketujuh bola naga yang tersebar pun telah berubah menjadi 7 naga jahat yang akan membawa bencana di muka bumi. Agar dapat melindungi bumi dari kehancuran, Goku memutuskan untuk segera mengalahkan ketujuh naga jahat yang terbentuk dari energi negatif. Dengan ditemani Pan dan Giru, Goku memulai perjalanannya. Goku dan Pan akhirnya bertemu dengan naga jahat pertama. Pan yang percaya diri dengan kekuatannya langsung menerjang menyerang naga hijau tersebut. Meski pada awalnya Pan terlihat unggul, ternyata naga jahat yang memiliki energi minus tersebut mempunyai kemampuan untuk menciptakan racun berupa udara di sekitarnya. Alhasil, Pan serta Goku yang menghisap udara di sekitar pun tiba-tiba merasa lemas dan kehilangan energi mereka. Si naga hijau mengungkapkan bahwa ia tercipta ketika Goku menggunakan bola naga untuk menghidupkan kembali ayah Upa yang tewas oleh Tao Pai Pai. Ketika si naga hijau melemparkan Goku dan Pan ke dalam air beracun, Goku dan Pan malah terjatuh ke dekat sumber mata air yang bersih tanpa adanya racun. Alhasil, Goku dan Pan telah terbebas dari racun si naga hijau. Dengan Kamehameha mereka berdua, si naga hijau itu pun berhasil dikalahkan. Dan bola naga yang sebelumnya dipenuhi oleh energi minus kini telah kembali normal. Goku dan Pan menghadapi naga jahat berikutnya. Ia tercipta dari permohonan teman-teman Goku yang berharap Goku dapat kembali hidup untuk melawan Nappa serta Vegeta. Meski pada awalnya Goku dan Pan kesulitan dikarenakan naga jahat tersebut diselimuti oleh slime yang dapat membalikan serangan, namun berkat hujan yang turun, slime milik si naga yang memang diselimuti oleh energi listrik pun harus mengalami arus pendek dan membuatnya meledakkan diri. Dengan Kamehamehanya, Goku pun mengalahkan naga jahat tersebut.
たちが何もしなくてもあいつはおしめだ。俺の負けだ。Goku kemudian menghadapi naga laut yang tercipta atas energi negatif dari permohonan Olong yang pernah meminta celana dalam wanita. Bersama-sama, Pan dan Goku mengalahkan naga laut tersebut dengan Kamehameha-nya. Naga jahat keempat pun berhasil ditemukan dan ia tercipta dari permohonan Bulma untuk membangkitkan orang-orang yang tewas oleh Majin Vegeta. Meski pada awalnya Goku cukup kesulitan melawan naga tersebut dikarenakan si naga menjadikan Pan sebagai sandera, Goku yang memanfaatkan kelengahan si naga jahat itu pun berhasil menyelamatkan cucunya dan langsung melancarkan Kamehameha-nya. Super Saiyajin 4にさせてやるぜ。そんなはずはねえ。俺は全開でやった。Tantangan sebenarnya baru dimulai ketika Goku dan Pan bertemu dengan naga jahat kelima dan dia bernama Nova Shenron, sang naga yang dapat mengendalikan api. Nova Shenron tercipta dari keinginan Raja Iblis Piccolo yang dulu meminta kembali muda dan memohon untuk mengembalikan kekuatannya. Pan mencoba menyerang Nova Shenron tetapi ia dapat dengan mudah dibuat pingsan oleh Nova. Nova kemudian meningkatkan kekuatannya dan menyuruh Goku untuk segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Goku yang menerima tantangan dari Nova langsung meningkatkan kekuatannya dengan berubah ke wujud Super Saiyan 4. Goku dan Nova Shenron pun memulai pertarungan mereka.さすがだな。Selama pertarungan, Goku dan Nova mengembangkan rasa saling menghormati satu sama lain. Tetapi sebelum Goku dan Nova dapat melanjutkan pertarungan mereka, Shenron menembakkan energinya dan membuat lengan dari Goku membeku. Shenron adalah naga jahat ke-6 sekaligus kakak dari Nova Shenron. Berbeda dengan Nova yang memiliki gaya bertarung layaknya seorang pria sejati, yaitu dengan tidak memukuli seorang wanita atau anak kecil dan hanya mau bertarung satu lawan satu dengan adil. Shenron justru memiliki sifat yang sebaliknya. Dengan kejam, ia menyiksa Pan hingga pingsan dan membuat Goku tidak dapat mengendalikan kedua tangannya. Apa yang sudah dilakukan Shenron tentu sangat curang sekaligus pengecut. Shenron kemudian menghajar Goku tanpa ampun. Ia menyerang Goku dengan membabi buta. Shenron kembali menggunakan kekuatan pembekunya.
Kali ini, Ice Shenron membuat seluruh tubuh dari Goku menjadi membeku dan menyuruh Nova untuk segera membunuh Goku. Namun Nova yang tidak ingin menyerang seseorang yang sudah tak berdaya pun malah mencairkan Goku dengan energi panasnya. Setelah Goku kembali normal, ia memulai pertarungannya melawan Ice Shenron. Dengan Dragon Verse-nya, Ice Shenron pun berhasil dikalahkan. この野郎を10秒で片付けよとは随分舐められたもんですね。てとどめだ。おめえの負けだ、三神論。うわっ Ketika Nova dan Goku akan memulai pertarungan mereka, lagi-lagi sebuah gangguan kembali muncul. Kali ini sang naga terkuat sekaligus terakhir telah tiba dan dia bernama Shin Shenron. Shin Shenron menyerang Nova dan membuatnya harus tewas ketika melindungi Goku. Shin Shenron menyalahkan semua manusia terutama Goku yang terlalu berlebihan dalam menggunakan bola naga. Goku yang memang staminanya sudah terkuras diakibatkan pertarungannya melawan Nova dan Ice harus menerima serangan terus-menerus dari Shin Shenron hingga membuatnya kembali ke wujud normal. Goku kemudian diselamatkan oleh teman serta keluarganya. Gohan, Goten, dan Trunks langsung memberikan seluruh energi mereka kepada Goku. Sedangkan Uub menahan Shenron agar tidak mendekati Goku. Tepat setelah Uub dikalahkan, Goku telah berhasil menyerap seluruh energi yang telah diberikan kepadanya. Dengan kekuatan penuh dari Super Saiyan 4, Goku mampu dengan mudah menghindari semua serangan dan menyerang Shin Shenron dengan telak. Shin Shenron kemudian meningkatkan kekuatannya dengan menelan semua bola naga yang telah Goku dan Pan kumpulkan. Ia berubah menjadi Omega Shenron. Omega Shenron memiliki 7 kemampuan dari semua naga bayangan. Kini kekuatan serta kecepatannya telah meningkat jauh dari sebelumnya. Goku pun memulai pertarungannya melawan Omega Shenron. Dragon Thunder! 何?
Meski Goku telah berhasil mengalahkan Omega Shenron dengan Dragon Verse-nya, Omega dapat beregenerasi berkat kemampuan slime milik naga bayangan listrik. Goku berniat melenyapkan Omega Shenron dengan meledakkan dirinya, tetapi Vegeta mencegah hal tersebut. Vegeta tidak ingin Goku tewas dengan sia-sia. Vegeta mengatakan bahwa ia akan berubah ke wujud Super Saiyan 4. Goku yang mendengar hal tersebut pun tentu sangat terkejut karena syarat untuk dapat berubah menjadi Super Saiyan 4 harus memiliki ekor terlebih dahulu, dan Vegeta harus memiliki kendali penuh ketika ia berubah menjadi kera raksasa. Bulma telah tiba dengan alat gelombang Bluids-nya. Ia melakukan metode yang sama seperti Baby, yaitu dengan membuat Vegeta berubah menjadi kera dan menumbuhkan ekornya. Dengan kebanggaannya sebagai bangsa Seiya, Vegeta mampu mengendalikan kekuatan Ozaru dan merubah dirinya ke bentuk Super Saiyan 4. Namun meski Vegeta telah mencapai wujud Super Saiyan 4, Vegeta masih ragu bila dirinya dan Goku dapat mengalahkan Omega Shenron. Vegeta dapat merasakan bila kekuatan mereka berdua masih belum cukup untuk dapat mengalahkan Omega Shenron. Vegeta pun memerintahkan Goku untuk melakukan fusion dengannya. Agar dapat memberikan waktu bagi Goku dan Vegeta untuk fusion, Gohan, Trunks, serta Goten menghadang Omega Shenron. Fusion antara Goku dan Vegeta pun telah berhasil. Kini seorang petarung terkuat telah terlahir dan dialah Gogeta atau Gogeta dengan Super Saiyan 4-nya. Di hadapan kekuatan mutlak Gogeta, Shenron benar-benar dibuat tidak berdaya. Jarak dari kekuatan mereka berdua sudah sangat jauh. Berbeda dengan Gogeta Blue di movie Dragon Ball Super Broly yang mempunyai gaya bertarung yang sangat brutal, Gogeta Super Saiyan 4 justru memiliki gaya bertarung yang cenderung tidak serius. Ia begitu mempermainkan Omega Shenron seolah-olah Omega Shenron hanyalah seekor serangga baginya. 俺肩こりがひどくてよこの俺の必殺技を見せてやるたら才能一つ残らねえだろうなビルビルベーこけにしやがってっておめえなんか指一本で十分だGogeta kemudian menembakkan Big Bang Kamehameha-nya, membuat Omega Shenron melepaskan semua bola naga dan kembali ke wujud Shin Shenron. Ketika Gogeta akan melakukan kembali Big Bang Kamehameha, waktu fusion mereka pun telah habis. Goku dan Vegeta terpisah kembali. Ya, untuk alasan mengapa waktu fusion mereka sangat singkat, itu karena kekuatan Super Saiyan 4 yang mengkonsumsi banyak energi menyebabkan durasi fusion yang seharusnya 30 menit menjadi lebih cepat habis. Semakin sering Gogeta menggunakan kekuatan penuhnya, maka akan semakin cepat habis pula durasi fusion mereka. Shin Shenron segera mulai memulihkan kekuatannya dengan memakan kembali semua bola naga. Tetapi Goku menelan salah satu bola naga agar Shin Shenron tidak dapat mendapatkan kekuatan penuhnya. Goku dan Vegeta berniat melakukan kembali tarian fusion, namun Shin Shenron tentu tidak akan membiarkan hal tersebut terulang. Ia sadar bila Gogeta muncul kembali, maka itu adalah akhir baginya. Shin Shenron terus menggagalkan upaya Goku dan Vegeta untuk dapat bersatu.マジでやべえかもしんねえなジータ残像剣だ Goku dan Vegeta kemudian mengecoh Shin Shenron dengan membuat banyak bayangan mereka. Setelah mendapatkan kesempatan, Goku dan Vegeta pun melakukan fusion kembali. Bukannya menyatu menjadi Gogeta, Goku malah kembali ke bentuk kecilnya. Ya, Goku sendiri sudah banyak kehilangan energinya sejak melakukan pertarungan melawan Ice dan Nova. Ketika Shin Shenron menembakkan bola energinya, bola naga yang Goku telan sebelumnya tiba-tiba berpindah ke dahinya dan memunculkan Nova.
Ya, ternyata bola naga yang sudah Goku telan memiliki bintang 4 dan itu adalah milik Nova. Nova telah terlahir kembali dan berencana membalaskan dendamnya kepada Shinsenron. Nova mengurung Shinsenron di dalam energi panasnya dan berencana meledakkan energinya bersama Shinsenron. Namun sesaat sebelum Nova meledakkan energinya, Shinsenron segera memindahkan tubuhnya ke dalam tubuh milik Nova. Alhasil usaha Nova untuk membunuh Shinsenron pun harus gagal. Setelah tewasnya Nova, Shinsenron telah sepenuhnya bersatu dengan ketujuh bola naga dan membuatnya kembali ke bentuk Omega Shenron. Bukan hanya Goku yang kehilangan wujud Super Saiyan 4-nya, Vegeta turut kehilangan wujud Super Saiyan 4-nya juga. Omega Shenron kemudian melemparkan bola minus energi. Ia berniat menghancurkan bumi dengan serangannya. Tetapi Goku mencoba menahan serangan tersebut. Bola minus energi itu pun meledak dan membuat kawah besar di sekitarnya, meninggalkan tanda-tanda kehidupan dari Goku. Omega Shenron menyebarkan minus energi ke seluruh planet bumi. Gempa, badai, tornado, tsunami, petir, semua bencana alam terjadi secara bersamaan di seluruh penjuru planet bumi, membuat bumi menuju kehancuran total. Vegeta, Trunks, Gohan, dan Goten mencoba menghadapi Omega Shenron, tetapi mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Ketika Omega Shenron akan mengakhiri Vegeta dengan serangannya, tiba-tiba Goku bangkit kembali dengan mengangkat Genki Dama atau bola semangat. Ya, ternyata di dalam sekaratnya, Goku menghubungi Raja Kaio dan meminta bantuannya untuk menghubungkan dirinya dengan seluruh penduduk bumi agar memberikannya energi. Goku mengungkapkan jika Genki Damanya saat ini masih belumlah cukup untuk dapat mengalahkan Omega Shenron. Dengan dibantu Raja Kaio timur, selatan, dan barat, Goku kemudian meminta seluruh orang di alam semesta untuk memberikannya energi. Orang Namek, ketiga para bersaudara, warga planet Imeka, penduduk desa planet Gelebo, Don Kia yang sedang dipenjara, Zunama, si anak rambut hijau yang sudah diselamatkan Goku CS dan dokter rumah sakit. Semua orang di alam semesta memberikan energi mereka kepada Goku. Akhirnya dengan Super Ultra Genki Dama, Omega Shenron pun berhasil dikalahkan. Ketujuh naga jahat yang tercipta dari energi negatif sudah berhasil dikalahkan. Semua bola naga pun telah pulih dan Shenron tiba-tiba muncul lalu menyembuhkan Goku dari luka-lukanya. Shenlong menjelaskan bahwa bola naga tidak pernah dimaksudkan untuk digunakan sesering mungkin. Mereka harus dihormati di dunia. Semua orang tidak boleh menggantungkan harapan mereka hanya pada bola naga saja. Shenlong tidak ingin bila bola naga digunakan lebih jauh lagi. Maka dari itu, Shenlong akan menghapus bola naga bersama dirinya. Untuk menghindari kelebihan energi negatif lagi, Shenlong harus memisahkan diri dari bumi selama 100 tahun untuk mencegah bola naga rusak kembali. Goku mengerti, tetapi ia meminta Shenlong untuk mengabulkan keinginan terakhirnya, yaitu memulihkan bumi dan menghidupkan semua orang yang telah tewas oleh kekacauan ini. Shenlong pun mengabulkan keinginan Goku. Namun dengan syarat Goku harus menemaninya, karena ia tidak cukup kuat untuk mengabulkan keinginan itu sendiri tanpa efek negatif. Goku meminta Vegeta untuk menjadi pelindung bumi. Goku melompat ke punggung Shenron dan terbang. Ia memberitahu teman dan keluarganya bahwa mereka akan bertemu lagi suatu saat nanti. Goku kemudian berhenti di rumah Kame untuk melihat Muten Roshi dan Krillin yang telah dihidupkan kembali oleh bola naga. Saat berada di sana, Goku dan Krillin mengenang kembali ketika saat mereka masih kecil. Goku menantang Krillin untuk kembali bertarung dengannya. Setelah Krillin menang, Goku memuji Krillin atas kekuatannya dan menghilang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selanjutnya, Goku berhenti di neraka untuk melihat Piccolo. Ia menjelaskan bahwa dirinya akan pergi. Goku memberitahu Piccolo bahwa ia begitu senang dapat bertemu dengannya. Goku mengatakan bahwa Piccolo adalah seorang teman yang baik. Goku meyakinkan Piccolo bahwa ia akan keluar dari neraka suatu hari nanti. Mereka berdua pun berjabat tangan dan Goku tiba-tiba menghilang.
Sementara itu, Goku terbang melalui awan yang indah di atas kepala Shenron. Bola naga berputar-putar di sekelilingnya. Ia menutup matanya, membiarkan masing-masing bola naga memasuki tubuhnya. Seolah-olah menunjukkan bahwa energi negatif di dalam bola naga dapat menghilang dengan menggunakan energi positif dari Goku. Shenron mengaum dan terbang ke cahaya terang, mengakhiri cerita dari Goku. 100 tahun kemudian, hampir semua karakter dari Dragon Ball asli telah meninggal, dan Pan adalah salah satunya yang tersisa. Pada turnamen seni bela diri dunia ke-64, Goku Junior, cucu dari Pan, telah berhasil memasuki babak final divisi junior dengan mengenakan pakaian lama Goku. Saat lawannya naik ke atas panggung, Pan dibuat kebingungan sekaligus terkejut dengan anak tersebut dikarenakan wajahnya yang sangat mirip dengan Vegeta. Namun Pan segera mengetahui jika anak yang dilawan cucunya memang keturunan asli dari Vegeta. Sebab ibu dari anak laki tersebut memiliki kemiripan dengan Bulma. Kedua anak laki-laki itu pun bertarung dengan seimbang. Omae kekko yaru janee ka. 僕だって。お前が初めてだぜ。 Saat pertarungan dilanjutkan, Pan melihat sekilas kakeknya, Goku, yang sedang menonton pertarungan. Pan mencoba menghampirinya, tetapi Goku telah menghilang dalam kerumunan. Pan yakin jika ia tidak salah lihat dan kakeknya benar-benar hadir menonton turnamen bela diri. Ya, Goku berjalan keluar dari turnamen. Ia mengingat kembali setiap peristiwa penting dalam hidupnya. Entah kemana ia akan pergi, apakah Goku masih hidup atau ia hanya singgah ke bumi untuk sementara lalu akan pergi kembali untuk melawan Saitama, entahlah. Namun yang jelas, Goku adalah seorang pahlawan alam semesta yang akan senantiasa melindungi bumi ketika ia memang dibutuhkan. Goku pun pergi dengan awan kintonnya dan film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita dari Dragon Ball GT. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.